Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yusril Fala, NIM 17080560001. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang keterkaitan iptek dan Islam, isi kandungan surat Al-Qaryah. Berikut penjelasannya. Di dalam agama Islam, bumi yang kita singgahi ini nantinya akan mengalami kiamat. Kiamat diartikan sebagai hari akhir, yang juga disebut dengan istilah Yaumul Qiyamah, Yaumul Hisab, dan sebagainya. Kiamat secara istilah diartikan sebagai kehancuran alam semesta dan segala kehidupan di muka bumi. Dibangkitkannya orang yang sudah mati, kemudian dihisab amal-amalnya. Tidak seorang pun yang tahu kapan hari kiamat akan terjadi. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah yang mengetahuinya. Kiamat sendiri disebutkan dalam berbagai surat di Al-Quran dan dikhususkan dalam sebuah surat, yakni surat Al-Qaryah. Adapun beberapa dalil tentang hari kiamat, di antaranya Quran surat Az-Zumar ayat 38. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Quran surat Al-Qaryah ayat 1-11. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu, manusia seperti anai-anai yang bertebaran, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Namun dalam dunia ilmuwan atau sains mengatakan dengan memperhitungkan komposisi saat ini serta tingkat evolusinya, diperkirakan matahari akan mati atau habis terbakar dalam serentetan ledakan gas helium yang akan menghancurkan kira-kira 40% bobotnya. Dalam perhitungan itu, bumi masih punya waktu kira-kira 6,5 miliar tahun lagi sebelum nantinya kehidupan di planet ini tidak bisa lagi dipertahankan, sebab pada waktu itu matahari akan mulai membengkak sampai akhirnya menjadi bengkak benda angkasa yang besarnya 200 kali dari sekarang. Nantinya matahari akan memancarkan panas yang sangat tinggi. Suhu yang tinggi itu akan menguapkan semua air di laut, sungai, dan danau. Akibatnya suhu tinggi tersebut membunuh segala bentuk kehidupan di bumi. Sistem tata surya kita yang sekarang, menurut para ahli, dengan satu matahari dan 9 planet yang beredar di sekelilingnya, termasuk bumi, tercipta kira-kira 4,5 miliar tahun yang lalu. Hasil penelitian terhadap sistem tata surya lain menunjukkan biasanya matahari atau bintang memiliki usia 12 miliar tahun. Itu artinya matahari yang kita lihat tiap hari sudah hampir mencapai separuh masa hidupnya. Itulah hasil dari para ilmuwan sains. Ketika kita sebagai manusia yang tinggal di bumi ini, yang mana adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu saja kita harus merawatnya dengan baik. Dengan adanya opini dari para ilmuwan yang menyatakan bahwa bumi akan hancur 6,5 miliar tahun lagi, tidak bisa menjadi acuan bahwa akan terjadinya kiamat pada tahun tersebut. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat mengetahuinya. Kita sebagai umat Islam tentu saja harus mengimani bahwa kiamat itu akan terjadi. Sebagai umat manusia yang hanya menumpang dari bumi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus mempunyai 3 hal, yaitu hablum minanas, hubungan dengan manusia, hablum minal alam, hubungan dengan alam, dan juga hablum minallah, hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik. Saya meyakini bahwa kejadian gempa kecil ataupun tsunami itu terjadi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala murka dengan umatnya yang tidak mempunyai 3 hal tersebut. Pengetahuan tentang hari kiamat adalah perkara gaib yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hal itu ditunjukkan oleh banyak ayat di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pengetahuan tentang hari kiamat adalah perkara yang hanya diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Dia tidak menampakkannya kepada seorang malaikat yang didekatkan, tidak juga kepada seorang nabi yang diutus. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan terjadinya kiamat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering sekali membicarakan keadaan kiamat dan kedahsyatannya, sehingga orang-orang waktu itu bertanya kepada beliau, kapan terjadinya kiamat?
Beliau mengabarkan bahwa itu adalah masalah gaib yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ayat Al-Qur'an menjelaskan bahwa pengetahuan tentang kapan terjadinya kiamat adalah sesuatu yang dikhususkan Allah untuk dirinya. Demikian dari saya. Terima kasih. Semoga apa yang telah saya paparkan ada manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.